Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah pengertian yang sadar atau tidak sadar dipahami oleh tidak sedikit oleh orang Kristen dengan pemahaman yang berbau mistik atau klinik. Iya, sekali lagi, sebuah pemahaman yang dipahami oleh tidak sedikit orang Kristen dengan berbau mistik dan klinik. Maka dari itu kan di setiap awal sapaan saya di video saya bilang ini saya mau mengungkapkan kekristenan yang terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng kan. Oke? Jadi apa itu yang saya mau luruskan? Jadi begini, sebelum saya masuk ke titik situ, saya ceritakan dulu ya. Pada satu kesempatan di Facebook saya membuat suatu seperti penelitian singkat gitu ya, atau survei atau apalah namanya ya, mengenai pemahaman ini. Saya tanya begini, jika pada satu ketika listrik di rumah Anda, saya asumsi kebanyakan orang sekarang sudah pakai listrik prabayar ya, yang bukan bulanan lagi, kebanyakan orang sudah pakai prabayar, yang mana Anda harus isi tokennya gitu ya. Nanti misalnya Anda isi 1 juta atau berapa, kemudian 1 bulan kemudian habis, Anda harus isi lagi. Kemudian saya tanya, misalnya di depan tuh meteran listrik prabayar atau Anda itu bunyi. Kan biasanya kalau sudah mau habis bunyi ya. Anda lihat, waduh, ini kira-kira nih tinggal 2 jam lagi habis nih, mati nih. Anda tahu kan, kalau listrik Anda mati, apalagi itu misalnya Anda lagi mau bekerja, nonton TV, atau apapun lah, ya pasti kegiatan itu tidak bisa dilakukan kan. Dan lebih berbahaya lagi, kalau listrik itu mati dan tidak segera Anda top up, dan kalau kelamaan matinya, maka semua makanan yang ada di lemari es Anda akan busuk. Setuju? Kemudian saya tanya, jika itu terjadi sama Anda, apa yang akan Anda lakukan? Kalau kebetulan saat itu Anda sedang kesusahan, sedang tidak ada uang, kalaupun ada, tidak cukup untuk membeli token listrik. Saya tanya, berdoa saja sama Tuhan, karena kan ada ayatnya ya di Mazmur 37 ayat 25. Kita lihat di sini nih ya. Nah, nanti saya akan bahas nih ya kan. Bahwa orang benar tidak akan ditinggalkan. Anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Ya sudah, kita kan orang benar. Nggak usah minta sama orang. Nanti Tuhan beracara gitu ya. Anda pikir Tuhan akan otomatis karena Anda orang percaya, Anda merasa orang benar, Anda berdoa, tiba-tiba meteran listrik Anda bertambah, bisa untuk 1 bulan lagi tanpa Anda top up. Itu pilihan A saya. Tenang saja, serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan top up meteran listrik Anda secara otomatis. Oke, B, berdoa saja. Kemudian cek rekening bank Anda. Nanti ada orang yang mentransfer uang cukup untuk beli token. Nah, kenapa pilihan B ini saya taruh? Karena begini loh, tidak jarang saya dengar beberapa kesaksian di beberapa gereja, pendetanya bilang begini, pada suatu ketika keluarga kami sedang kesusahan. Kami butuh uang 2 juta rupiah. Tapi kami sudah berusaha kiri kanan mencari pekerjaan tambahan, tidak dapat-dapat. Akhirnya
Kami berdoa, tiba-tiba ada orang yang mentransfer uang tepat 2 juta. Itu contoh lah, contoh. Dan tidak sedikit, saya sering dengar hal seperti ini. Ya, mungkin saja benar sih ya. Mungkin saja yang disaksikan itu benar, mungkin. Tapi apakah ketika Anda mengalami hal yang serupa tidak ada orang yang mentransfer uang kepada Anda untuk top up token listrik Anda? Terus Anda bilang, wah Tuhan di mana ya? Kok pendeta itu bisa dipenuhi kebutuhannya, kok saya enggak gitu ya? Mana nih Tuhan? Bohong nih. Oke. Yang C. Ya sudah, teleponlah saudara Anda atau tetangga Anda yang Anda kenal baik, pinjam dulu uang misalnya 500.000 atau berapa. Bilang saya lagi benar-benar butuh, lagi tidak pegang uang, boleh nggak pinjam 500.000 atau berapa deh gitu ya, untuk top up token listrik saya. Nanti kalau saya ada uang, saya kembalikan. Oke, Anda mau tahu jawabannya itu beragam. Yang jawab A atau B cukup banyak dengan alasan kita harus mengimani janji Tuhan. Janji yang di mana? Itu yang di Mazmur 37 ayat 25. Ya, nah, nanti kita akan bahas itu ya. Kita akan bahas ini ya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Apalagi ini cuman soal token listrik, kita tidak akan ditinggalkan. Tuhan akan beracara. Oke, you diam aja. Sebentar lagi juga listrik you mati. Terus Anda mau berdoa terus sampai akhirnya listrik Anda nyala. Sudah mulai nangkep ya ilustrasi saya ya. Nah, orang yang menjawab A sama B itu biasanya orang yang memahami Mazmur 37 ayat 25 ini secara salah. Walaupun kalimatnya benar seperti itu. Orang benar tidak akan ditinggalkan dan anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Ya, tapi sebentar saya akan terangkan itu. Ya. Poin saya adalah orang Kristen pada satu saat tertentu bisa saja dia mengalami kesulitan ekonomi. Saya rasanya belum pernah mendengar orang Kristen yang seumur hidupnya tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi. Tapi mungkin saja ada kalau dia anak konglomerat atau dia konglomerat. Dia kalau hanya untuk beli token listrik sih nggak akan ada masalah gitu. Tetapi dia akan punya masalah yang lebih besar, misalnya bisnisnya akan segera rugi karena misalnya pandemi COVID, rugi ratusan juta bahkan ratusan miliar. Lebih besar lagi masalahnya. Apakah Anda mau berkata orang Kristen yang bisnisnya mengalami rugi ratusan juta bahkan ratusan miliar itu bukan orang-orang benar? Apakah dia sedang ditinggalkan Tuhan? Kalau begitu semua orang Kristen bisnisnya pasti untung terus dong. Kan pada kenyataannya bisnis orang Kristen ada yang untung, ada yang buntung. Ada yang tetap di kantornya tidak di PHK. Ada orang Kristen yang baik gitu ya, yang harus kena PHK. Nah ini gimana? Ya, nah kemudian kalau saya lihat yang jawab C, nah inilah orang Kristen yang punya logika. Kan Tuhan sudah bilang, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan jangan lupa, dan akal budimu. Iya, akal budi harus Anda pakai juga. Ya, jangan terlalu klinik gitu ya. Tenang aja, nanti Tuhan beracara akan isi itu token listrik kita secara ajaib. Atau Tuhan akan kirimkan orang datang ke rumah bawa uang untuk kita top up listrik. Atau nanti masuk uang ke rekening kita untuk kita beli token listrik. Itu klinik. Sekali lagi, mungkin saja kesaksian-kesaksian pendeta yang pernah bersaksi seperti itu, mungkin ada yang benar. Tetapi itu tidak bisa berlaku untuk semua orang. Oke? Sekali lagi ya, mungkin. Oke, sekarang kita masuk ke ayatnya ya. Mazmur 37 ayat 25. Dikatakan di sini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ya.
Nah, ayat ini kalau tidak diterangkan secara mendalam, dan kalau Anda ambil begitu saja tanpa melihat konteksnya, ini akan menjadi ayat klinik. Ayatnya bukan ayat klinik, tetapi pemahaman Anda menjadi klinik dan mistis atas ayat ini. Karena Anda tidak paham konteks dari ayat ini. Jadi begini, ini ayat menceritakan pengalaman Daud. Ya, pengalaman Daud. Sejak muda sampai menjadi tua, dia tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Kalau ada orang benar, mungkin dia akan mengalami kesusahan. Daud pun pernah mengalami kesusahan kok, diburu kan, mau dibunuh kan. Tapi Tuhan tinggalkan dia nggak? Enggak, dia tetap dibela. Tetapi dia diizinkan untuk mengalami kesulitan. Diburu, mau dibunuh kan. Oke? Nah, di sini kata-kata atau anak cucunya meminta-minta roti. Bukan berarti Anda pahami ayat ini kalau ada orang teman Anda beli roti, bagi dong roti. Itu kan namanya Anda minta roti dia kan. Bagi dong, enak tuh kayaknya tuh. Terus kalau Anda dikasih roti itu, apakah itu Anda melanggar ayat ini? Kan ayat ini dibilang, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti kan? Nah, ayat ini bisa aja dibikin bercandaan sama orang. Kalau ada orang, Anda beli roti ya, ada teman Anda orang Kristen juga, minta roti Anda bilang, Mazmur 37 ayat 25. Anak cucu orang-orang benar tidak akan meminta-minta roti. Jadi nggak boleh minta roti saya. Apakah begitu implementasi ayat ini? Ya enggak lah. Ya. Di sini singkatnya lah ya. Orang benar, pasti anak cucunya dididik dengan benar juga ya. Orang benar ini dan anak cucunya yang juga benar, pasti suatu saat mengalami kesulitan. Bisa kesulitan ekonomi atau kesulitan apapun. Tapi dia tidak akan dibiarkan terus-menerus kesulitan. Selama dia orang benar. Nah, orang benar ini apa? Salah satu ciri orang benar adalah orang yang hidupnya bertanggung jawab. Bukan hanya pintar doa, minta berkat. Dia selain berdoa minta berkat, dia juga harus bekerja. Itu orang benar. Jadi nggak ada orang benar yang seterusnya minta roti terus. Begitu kira-kira maksudnya. Kalau sekali minta mah oke. Ya. Jadi kalau orang yang benar yang hidupnya bertanggung jawab, meski dia mendapatkan kesulitan, tapi kalau dia berusaha terus, Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Dan dia tidak akan seterusnya minta roti. Tapi pada satu titik dia bisa saja minta roti. Anda mau tahu? Daud pun yang berbicara ini pernah meminta roti. Sebentar saya tunjukkan. Nah, sebelum saya tunjukkan ayat itu, kita lihat ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Artinya, kalau Anda orang benar, Anda juga bisa menaruh belas kasihan kepada orang dan memberi pinjaman. Dan kadang-kadang nggak usahlah kasih pinjaman, kasih aja gitu ya. Nah, Anda kasih orang pinjaman atau kasih aja gitu kepada siapa? Bisa kepada orang Kristen, bisa kepada orang non-Kristen kan? Nah, kalau Anda nggak boleh memberi pinjaman atau kasih gitu ya, lah Anda kan melanggar juga dong ayat 25 kan? Nggak boleh orang benar itu minta-minta. Kok Anda kasih? Nah, di sini Anda harus mengerti konteksnya. Ya. Oke, kita lihat ayat berikutnya ya. 1 Samuel 21. Maka sekarang, apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada. Ini ayat 1 Samuel 21 ayat 3. Ini menarik nih. Nah, di sini kita harus lihat latar belakangnya. Di sini ketika Daud ada di Nob, ya, dia ketemu orang yang namanya seorang imam yang namanya Ahimelek, ya. Nah, di sini kepada Ahimelek dia minta ini roti, ya kan? Dia minta. Anda bacalah dari 1 Samuel 21 ayat 1-nya. Ya, ini kisah mengenai Daud ketika berada di Nob, dia bertemu seorang imam yang namanya Ahimelek. Dia minta 5 roti atau apapun yang ada. Artinya dia sendiri pernah minta roti gitu ya. Tapi yang dimaksud dengan ayat yang sebelumnya, meminta-minta roti. Artinya
seumur hidupnya minta terus. Kalau ini ketika dia minta roti sekali gitu ya, ini dia minta kok kepada imam. Oke? Nah, kita lihat lagi ayat 1 Samuel 25 ayat yang ke-8. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu, biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Di sini ceritanya, di 1 Samuel 25, kalau Anda lihat lagi, di Samuel 25, di sini Daud mengutus orangnya, ya. Ada 10 orang yang diutus oleh Daud bertemu dengan Nabal. Nabal ini orang kaya gitu ya. Nah, dia melalui 10 orang yang diutusnya ini, ya, yang diutusnya untuk menemui Nabal ini, dia ini minta kepada Nabal untuk mendapatkan belas kasihan Nabal. Karena dia sedang kesusahan pada waktu itu. Makanya kalau Anda lihat di bagian bawah itu, berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Karena ini orang utusan ya. Jadi berikanlah kepada hamba-hambamu ini yang 10 orang itu dan kepada anakmu Daud. Karena Daud yang menyuruh 10 orang ini. Apa yang ada padamu? Dia minta ini. Jadi Anda jangan lagi pakai ayat orang benar tidak akan meminta-minta roti. Justru orang benar harus menaruh belas kasihan, memberikan pinjaman. Bahkan kalau perlu kalau cuman kecil kasih aja. Ya kan? Itu baru orang benar. Jadi sekali lagi jangan pernah terintimidasi oleh pemahaman yang salah mengenai Mazmur 37 ayat 25 yang mengatakan anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Dan juga ada lagu lah yang saya dengar itu, tidak akan minta-minta roti orang benar. Iya, apa minta-minta rotinya? Maksudnya meminta-minta roti itu, ya seumur hidup dia minta. Nah itu bukan orang benar lah. Artinya dia hidupnya tidak bertanggung jawab. Harusnya dia bisa bekerja apa gitu ya, supaya dia tidak setiap saat minta-minta roti terus. Oke? Jadi itu saja, semoga ini boleh membebaskan Anda dari pengertian yang salah, yang cenderung mistis, atau berbau klinik dari pemahaman yang salah. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.